tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Halo, selamat malam Bapak Ibu, apa kabar? Kayaknya udah lama nggak bilang ya. Ini ada siapa aja di dan Mbak Selihan catat sajak kan? Oh, selamat malam Pak D dan Bu Malam Bu Tarzila. Selamat malam Pak Adi. Selamat malam anak-anak remaja. Oh, jangan anak-anak, rekan-rekan remaja. Selamat Adik-adik. malam Ibu Dewi Adelina nih sepertinya. Selamat malam Pak Pendeta. Ya, selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Kalau kita lihat jam sudah jam 7 tepat ya. Mudah-mudahan waktu jam yang ada di komputer saya sama dengan Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Begitu ya. Karena sudah jam 7 tepat, itu tandanya kita akan memulai kita punya malam doa pada edisi malam hari ini. Di mana edisi malam hari ini kita akan merenungkan seorang tokoh bernama Zakeus. Bacaan diambil dari Lukas 19 ayat 5 sampai dengan 8. Kita akan dipandu oleh Penatua Marenwoy atau biasa kita sapa dengan Ibu Rini yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, kita akan mengangkat sebuah pujian pembuka yang diambil dari PKJ 239. PKJ 239 yang berjudul Perubahan Besar akan menjadi pujian buka kita. Ya, untuk doa pembukaan dan juga bacaan Alkitab serta renungan kita, saya serahkan kepada Bu Rini. Silakan Bu. Terima kasih Pak Sam. Bapak Ibu serta adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita malam hari ini, kita bersatu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Allah Bapa di surga atas kesempatan yang Engkau berikan pada kami malam hari ini. Kami boleh bersama-sama berkumpul dalam ibadah malam doa jelang Pentakosta ini. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami supaya kami boleh mengerti apa setiap firman yang kami baca.
Dan Tuhan juga memampukan kami supaya kami dapat mengaplikasikan setiap firman yang kami baca dan kami dengar di dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami Bapa, kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kita akan membaca Alkitab dari Kitab Lukas, pasal 19, ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Lukas 19, ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Saya akan membacakan untuk kita semua. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, Ia melihat ke atas dan berkata kepadanya, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Sakeus pun segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Melihat hal itu, semua orang mulai bersungut-sungut. Katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Namun Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, lihatlah, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, serta adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita pada malam hari ini adalah tentang Sakeus. Bukan hanya sekedar Sakeus, orang pendek, seperti lagu anak sekolah minggu yang semalam dikatakan oleh Pak Samuel. Tapi malam ini, dalam renungan ini, kita akan melihat Sakeus dalam perspektif yang lebih dalam, di mana kita akan melihat Sakeus sebagai pribadi yang mengalami pertobatan setelah perjumpaannya dengan Yesus. Sakeus adalah seorang pemungut cukai atau penagih pajak, dan ia bekerja pada pemerintah Romawi yang saat itu menjajah bangsa Israel atau bangsa Yahudi. Dan ia bertugas memungut cukai atau menagih pajak pada orang-orang Yahudi yang adalah bangsanya sendiri. Bapak, Ibu, serta adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang Yahudi menganggap Sakeus ini adalah seorang pengkhianat, seorang yang tamak, seorang yang berdosa. Mengapa? Sebab ia rela bekerja pada bangsa penjajah hanya demi untuk mendapatkan uang dan jabatan. Juga dalam melaksanakan pekerjaannya itu, seringkali dia juga memeras dengan mengambil atau menagih pajak melebihi apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Itulah sebabnya maka orang-orang Yahudi sangat membenci Sakeus. Ketika Yesus masuk ke kota Yeriko dalam perjalanannya menuju Yerusalem, orang-orang berkumpul ingin melihat Yesus, sebab berita tentang Yesus yang sudah tersebar kemana-mana dan mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus seperti menyembuhkan orang sakit, memulihkan penglihatan orang buta, menyembuhkan orang lumpuh, mengusir roh jahat, dan juga Yesus pernah membangkitkan orang mati. Masih banyak mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus yang dapat kita baca sendiri dalam Alkitab kita. Mujizat yang dibuat Yesus sangat membuat Yesus namanya sangat terkenal, dan orang-orang ingin melihatnya
dan juga mungkin ingin mengalami sendiri mujizat dari Tuhan Yesus. Tidak terkecuali dengan Sakeus. Sakeus pun ingin melihat siapa Yesus, bagaimana rupanya. Namun karena Sakeus mempunyai keterbatasan tubuh, dia memiliki tubuh yang pendek, maka ia memanjat pohon ara agar bisa leluasa melihat Yesus tanpa terhalang. Dan di luar dugaan, Yesus justru melintas di situ dan berhenti tepat di bawah pohon di mana Sakeus berada. Tuhan Yesus memandang ke atas dan berkata kepada Sakeus, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku akan menumpang di rumahmu." Bapak, Ibu, serta adik-adik remaja yang terkasih, apa yang terjadi pada Sakeus ini sungguh luar biasa baginya. Mengapa tidak? Yesus yang adalah Tuhan mendatanginya, memanggil namanya, bahkan mau menumpang di rumahnya. Tidak disangka Tuhan Yesus tanpa melihat latar belakangnya bersedia hadir di dalam rumahnya dan juga di dalam hidupnya. Ia merasakan kasih, pengampunan, dan penerimaan dari Tuhan yang luar biasa terhadap dirinya. Selama ini, Sakeus merasakan orang-orang di sekitarnya membenci dan menolak Sakeus. Tapi Allah bersedia menerima dan mengampuninya. Dan Bapak Ibu serta adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Sakeus. Sakeus menjawab panggilan Yesus itu dengan segera turun dari pohon dan menerima Yesus dengan sukacita. Bahkan pada ayat yang ke-8 yang kita baca tadi, Sakeus berkata kepada Tuhan, "Tuhan, lihatlah, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Luar biasa ya Bapak Ibu. Dan apabila kita membaca Injil Lukas 19 ini secara keseluruhan, satu perikop, maka pada ayat 2 dikatakan, ada yang bisa membantu membaca Lukas 19 ayat 2? Pak Sam, barangkali. Ayat berapa, Bu? Ayat 2. Ayat 2. Iya, Lukas 19 ayat 2. Ini ya, di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan dia seorang yang kaya. Itu bukan, Bu? Iya, betul sekali Pak Sam. Terima kasih. Sama, Bu. Jadi di sini ya kita lihat adik-adik, Sakeus bukanlah pegawai biasa, melainkan ia adalah seorang kepala pemungut cukai. Jabatan Sakeus ini sangat mentereng karena dia sudah mencapai jenjang karir yang tinggi. Mungkin kalau saat ini jabatan Sakeus waktu itu dapat disetarakan dengan Dirjen Pajak Indonesia. Bayangkan seorang Dirjen Pajak yang kaya mau dengan sukarela memberikan setengah harta miliknya kepada orang miskin. Dan juga lebih daripada itu, dia pun bersedia mengembalikan 4 kali lipat uang yang sudah ia peras dari seseorang. Di sini
Bapak Ibu, adik-adik, kita dapat melihat bagaimana Sakeus mengalami transformasi setelah perjumpaan dengan Yesus. Sakeus menunjukkan pertobatan dalam tindakan yang nyata. Ia berani mengalami perubahan di dalam hidupnya. Kasih karunia yang dia terima telah menghasilkan perubahan yang konkret dalam diri Sakeus, termasuk dalam hal keuangan dan hubungan sosial. Bapak Ibu serta adik-adik yang terkasih, dalam hidup yang kita jalani, seringkali kita memakai standar ganda dalam cara kita memperlakukan sesama. Kita berlaku begitu hormat dan manis dalam bersikap, serta sopan dalam bertutur kata kepada orang yang dirasa memiliki materi atau kekayaan dan kedudukan tinggi. Sementara terhadap orang yang miskin, yang mempunyai keterbatasan materi, terkadang perlakuan kita sangat berbeda. Apalagi bila orang itu melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kemauan kita. Maka kita akan bersikap arogan, bahkan tidak segan-segan kita mengeluarkan ucapan-ucapan yang cenderung merendahkan, yang membuat perasaan terluka dan sakit hati. Kita tidak menyadari kalau sikap perilaku kita itu dapat membuat orang menjadi marah kepada kita atau benci, bahkan akan timbul rasa dendam. Jadi Bapak Ibu serta adik-adik yang dikasihi Tuhan, penting bagi kita untuk menyeimbangkan hal rohani dan hal materi. Dalam hidup dan dalam pelayanan kita kepada Tuhan, kita harus berlaku sejajar sehingga kita dapat hidup harmonis satu dengan yang lain, saling melengkapi, saling menghargai, dan saling menghormati satu dengan yang lain untuk tujuan bersama, yaitu kemuliaan nama Tuhan. Di sini Sakeus mengajarkan kepada kita bahwa pertobatan sejati menyentuh seluruh aspek hidup, dan kasih Tuhan yang masuk ke dalam hati juga menyentuh cara kita dalam bekerja, dalam memberi, dan juga dalam memperlakukan orang lain. Marilah kita merenungkan beberapa pertanyaan ini. Apakah kehadiran Yesus dalam hidup saya menghasilkan perubahan yang nyata? Dan sudahkah kasih Tuhan mengubah cara saya dalam memperlakukan sesama? Bagaimana saya mempergunakan harta pemberian Tuhan yang sudah Tuhan percayakan kepada saya? Dalam keheningan, marilah kita merenungkannya. Kiranya Tuhan menolong kita umat-Nya agar berani mengalami perubahan bersama Tuhan dalam hidup, seperti yang dialami oleh Sakeus. Amin. Bapak Ibu, untuk doa penutup sekaligus doa syafaat, saya dengan hormat meminta kesediaan dari Bapak Pendeta Samuel. Terima kasih. Terima kasih Bu Marlene atas renungannya. Bapak Ibu Saudari, kita akan masuk kepada doa syafaat dan juga doa penutup.
Salah satu pokok doa yang akan kita doakan pada kesempatan malam hari ini adalah tentang perubahan diri, supaya kita boleh meneladani Zakheus secara nyata yang mengalami transformasi serta perubahan ketika kita boleh bertemu dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, personal encounter dengan Tuhan. Apakah ada Bapak Ibu serta saudara-saudari pokok doa tambahan selain daripada yang ada beberapa yang sudah saya catat, yang pasti untuk anak-anak yang sedang dalam masa ujian, gampangnya ujian naik-naikan kelas lah gitu ya Bapak Ibu, terlepas dari apapun namanya itu, juga untuk kegiatan Pentakosta gitu ya Bapak Ibu, kegiatan Pentakosta, juga untuk kegiatan Komisi Remaja GKI Cicurug tanggal 18 Juni nanti yang akan ke Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia atau YKAKI Bandung 18 nanti hari Rabu, dan juga untuk mereka yang mungkin dalam kondisi sakit atau dalam pergumulan. Apakah ada tambahan dari Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian? Jika ada tambahan silakan membuka mic-nya. Silakan Bapak Ibu, atau menuliskan di kolom chat, silakan. Baik, kalau tidak ada, mari kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena pada kesempatan malam hari ini kami diperkenalkan dengan sosok Zakheus, seorang tokoh Alkitab yang menginspirasi bagi kami untuk melakukan transformasi dalam kehidupan, menghasilkan perubahan-perubahan yang nyata di dalam kata dan karya kami untuk mencerminkan perjumpaan pribadi kami dengan Kau saja ya Bapa. Mampukan kami sebagai umat-Mu untuk boleh terus jadi umat yang Kau ubahkan, Kau perbaharui, bahkan Engkau mampukan jadi alat berkat-Mu lewat usaha dan upaya kami, bahkan arah kehidupan kami yang berani untuk memberi diri, untuk mau mempersembahkan diri kami menjadi para pelayan-Mu yang nyata dalam lingkup keluarga, dalam lingkup masyarakat, bahkan dalam lingkup gereja. Mampukan dan kuatkan kami ya Tuhan, sebab tanpa Engkau kami bukanlah siapa-siapa. Kami juga mengingat dalam kesempatan ini ya Tuhan, untuk persekutuan kami di tempat ini, untuk gereja-Mu GKI Cicurug yang akan mengadakan kegiatan Pentakosta pada tanggal 8 nanti, terkait persembahan syukur tahunan dan juga kegiatan-kegiatan yang mengiringinya. Biarlah Tuhan yang berkati semua, agar segala kegiatan berjalan dengan baik dan mendatangkan berkat, bahkan menguatkan kami, sekaligus mempersekutukan kami, mempersatukan kami sebagai bagian dari umat-Mu yang hidup dan berkarya di tengah masyarakat di mana Kau mempercayakan kami berada. Kiranya Tuhan juga yang memakai agar seluruh jalannya kegiatan menjelang Pentakosta dan pada saat Pentakosta berjalan dengan baik dan memberikan inspirasi dan semangat baru bagi kami jadi umat yang terus hidup di dalam tangan pemeliharaan-Mu saja. Kami juga berdoa pada saat ini untuk anak-anak ya Tuhan di dalam ujian akhir semester, dalam segala jenjang ya Tuhan, biarlah Tuhan berkati agar anak-anak boleh belajar dengan tekun dan rajin. Para guru juga boleh dengan bijak memberikan soal dan memeriksanya, serta para orang tua boleh mendampingi dengan kasih dan di dalam kesabaran serta kesehatian. Biarlah ya Tuhan, anak-anak ini boleh terus Engkau tuntun untuk semakin mengenal Engkau. Para orang tua boleh semakin Engkau tuntun untuk menjadi teladan bagi anak-anak mereka. Dan para setiap insan pendidikan yang terlibat, kiranya Tuhan juga pakai untuk boleh mewartakan kebenaran firman-Mu saja. Kami juga berdoa untuk mereka yang dalam kondisi sakit, mereka yang dalam pengharapan, atau mereka yang dalam pergumulan terkait situasi pribadi yang mereka alami, tanpa harus kami sebutkan satu persatu. Kiranya Tuhan yang boleh hadir, karena kami yakin dan percaya Engkau lah Allah yang maha mengetahui, jauh melebihi pengetahuan kami ya Bapa. Biarlah Tuhan yang hadir, Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang boleh menyertai kehidupan mereka, bahkan keluarga yang mendampingi,
Tuhan juga berikan sukacita dan damai sejahtera. Kami juga menyerahkan kegiatan remaja pada tanggal 18 Juni yang akan datang, Tuhan, kunjungan ke Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia di Bandung. Biarlah kunjungan ini juga menjadi kunjungan yang mengubahkan, bahkan mengobarkan semangat bagi anak-anak remaja kami untuk boleh peduli pada rekan-rekan mereka, untuk boleh mensyukuri kehidupan mereka, untuk melihat bahwa kehidupan yang kau percayakan bukanlah kehidupan yang harus dijalani dengan main-main, tetapi merupakan sebuah panggilan untuk hidup menjadi berkat bagi sesama. Juga kebersamaan dengan kelas Immanuel ya Tuhan, pada hari yang sama Tuhan berkati, Tuhan sertai. Kegiatan untuk sekolah kitab liburan dan juga untuk pembekalan kelas Musa Immanuel pada minggu-minggu yang akan datang, Tuhan berkati, Tuhan sertai. Biarlah semua kegiatan ini boleh menjadi kegiatan yang mengubahkan, bahkan memampukan kami untuk semakin menghargai kehidupan yang kau percayakan dalam kehidupan ini kepada kami ya Bapak. Kami juga menyerahkan diri kami masing-masing ke dalam tangan pemeliharaan-Mu saja ya Tuhan. Jadilah pada kami seturut dengan kehendak-Mu saja. Doa ini hanya kami satukan dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Juru selamat kami berdoa dan berpengharapan. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri kegiatan ini dengan mengangkat sebuah pujian yang diambil dari Kidung Jemaat 370, Ku mau berjalan dengan Juru Selamat. setia mengikut Tuhan Yesus. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing
Ya, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, kegiatan malam doa kita sudah selesai. Kita bersyukur pada malam hari ini kita boleh diingatkan untuk mengalami transformasi seperti Zakheus. Dan diajak untuk meneladani Zakheus yang juga tidak hanya sekedar mengalami transformasi, tetapi juga mengaplikasikan transformasi itu dalam tindakan nyata. Mari kita menjadi umat yang mau memberi diri dan juga mau mengalami transformasi bersama dengan Tuhan. Masih kepada Penatua Marlen yang biasa kita sebut atau kita panggil dan sebutan Ibu Rini. Ya. Untuk besok, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita masih melanjutkan edisi malam doa kita, di mana pada esok hari malam doa kita dengan tema Hana di Bait Allah. Ya, mungkin kita taunya mungkin Hana dan Elkana begitu ya. Tapi ini Hana di Bait Allah secara khusus ya. Kita besok, edisi besok dengan jam yang masih sama, pukul 19.00, kita akan mendalami tentang Hana di Bait Allah. Cluenya Bapak Ibu Saudara-saudari, Hana di Bait Allah ini adalah seorang perempuan yang sudah lama di Bait Allah menunggu tentang Mesias. Bacaan kita besok diambil dari Lukas 2 ayat 36 sampai dengan 38. Dan untuk renungan besok kita akan dipandu oleh Penatua Yunus Adisihnya untuk semakin mengenal siapakah Hana di Bait Allah. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, sekali lagi pesannya, jangan terlambat login ya, jangan terlambat join. Karena apa? Kalau terlambat biasanya nanti ada aja yang terpental begitu ya. Sekali lagi kita harus ingat, sistem yang kita gunakan adalah buatan manusia. Ini sistem yang masih terus mengalami masih terus dikembangkan dan juga harus terus diperbaiki ya, karena sistem ini tidaklah sempurna. Kesempurnaan hanya milik Tuhan semata. Besok jangan lupa Bapak Ibu, jam 7 dan juga saudara-saudari untuk kita bersama-sama mengenal karakter atau sosok Hana di Bait Allah. Ya, bagi anak-anak, rekan-rekan katekisan, jangan lupa ajak orang tuanya juga untuk join. Dan juga Bapak Ibu mengingatkan untuk persembahan syukur tahunan, seperti biasa, kita akan mengumpulkan amplop persembahan syukur tahunan yang sudah dibagikan di kebaktian umum, di kelas-kelas sekolah minggu, maupun juga di ibadah remaja pada tanggal 8 Juni. Itu ya, tanggal 8 Juni bertepatan dengan Minggu Pentakosta. Dana yang terkumpul penggunaannya untuk dipakai apa saja Bapak Ibu bisa lihat di dalam tayangan yang ada di hadapan Bapak Ibu semua ini, gitu ya. Tanpa harus saya sebutkan satu persatu, di Warta Jemaat juga ada dan di video sosialisasi yang biasa dibagikan juga ada. Ya. Mari kita melihat persembahan syukur tahunan ini bukan sebagai sebuah rutinitas belaka, tapi menjadi sebuah semangat kita bersama untuk memberikan sifatnya ini kan dari kita untuk kita lagi. Mari kita menjadikan persembahan syukur tahunan ini sebagai kesempatan bagi kita untuk mau memberikan apa yang telah Tuhan percayakan pada kita untuk dipakai, khususnya bagi generasi-generasi penerus kita, dan juga untuk keamanan serta kenyamanan ibadah kita sebagai persekutuan umat Tuhan di tempat ini. Ya. Juga Bapak Ibu Saudari, terus doakan untuk para katekisan yang sedang melakukan magang pelayanan ya, dan juga sampai tanggal 13 Juli mereka masih magang. Jadi Bapak Ibu Saudari terus doakan mereka, dukung mereka, dan juga jika bila mana ada kegiatan hal-hal yang mungkin perlu diperbaiki dalam diri mereka, juga jangan segan-segan untuk memberikan koreksi agar mereka boleh bertumbuh semakin dewasa. Karena tujuan akhir daripada kelas katekisasi maupun pada saat CD adalah mereka menjadi dewasa di dalam iman. Ya, sudah menjadi tugas kita sebagai persekutuan umat Tuhan, sebagai bagian dari keluarga kerajaan Allah yang bersama-sama dengan mereka memuji serta memuliakan Allah untuk terus mendewasakan dan mendidik mereka di dalam iman. Sampai pada waktunya, sebagaimana yang diamanatkan dalam tata gereja dan tata laksana GKI, sampai pada waktunya mereka akan mengaku imannya secara pribadi, secara mandiri. Ya.
setelah mereka mengaku iman juga terus kita perhatikan kehidupan mereka, karena itulah fungsi penggembalaan sebagai umat Tuhan yang saling menggembalakan satu dengan yang lainnya. Ingat Bapak Ibu Saudari, kita semua adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan bukan hanya pejabat gerejawi, tetapi setiap mereka yang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah juru selamatnya. Juga untuk pendaftaran kelas katekisasi sudah dibuka Bapak Ibu Saudara-saudari. Pendaftaran ditutup pada tanggal 1 Juli. Formulir pendaftaran bisa diambil di kantor tata usaha setiap hari. Ya, silakan Bapak Ibu bagi anak-anaknya yang sudah daerah-daerah SMP kelas 3, SMA kelas 1, atau bahkan mereka yang mungkin belum mengikuti kelas katekisasi, belum di CD, silakan Bapak Ibu mengikuti kelas katekisasi ini. Kita sudah buka lagi untuk tahun ajaran 2025 dan 2026. Juga untuk baptis kudus anak tanggal 15 Juni nanti Bapak Ibu ada baptis kudus anak di KU2. Kita doakan juga agar anak-anak yang dibaptis ini bersama dengan para orang tuanya boleh hidup menurut kehendak Tuhan saja. Juga Bapak Ibu Saudara-saudari, khususnya pada rekan-rekan guru sekolah minggu, persiapan guru sekolah minggu akan dilaksanakan pada tanggal 8 Juni pukul 7 malam secara online ya. Jadi persiapannya biasanya Sabtu, ini digeser ke hari Minggu. Bahan yang akan dibahas adalah minggu ketiga, keempat, dan kelima bulan Juni 2025. Untuk informasi-informasi yang lain, Bapak Ibu bisa ngecek di warta jemaat kita. Baik warta jemaat yang bersifat cetak atau warta jemaat yang digital seperti yang hari ini saya gunakan gitu ya, karena di situ ada banyak informasi, mulai dari informasi ucapan selamat ulang tahun, lalu juga jadi nggak bisa bilang ya, oh saya nggak diucapin ulang tahunnya, orang ini udah diucapin kok tuh. Majelis Jemaat dan segenap anggota jemaat GKI Ciceruk serta simpatisan mengucapkan selamat ulang tahun pada saudara-saudara yang berulang tahun pada minggu ini, gitu ya, diucapin. Ya. Juga untuk pengajuan ibadah syukur, permohonan peneguhan pemberkatan pernikahan gerejawi baik di GKI Ciceruk maupun di jemaat lain, lalu juga untuk atestasi masuk ataupun atestasi keluar, juga informasi-informasi lainnya Bapak Ibu bisa cek di dalam warta jemaat kita. Kiranya ini semua menjadi perhatian bagi kita, dan jangan lupa besok kita akan kembali bertemu pada pukul 7 dimulai. Bapak Ibu sudah bisa masuk login mulai pukul kurang seperempat atau bahkan kurang 20 menit dari pukul 7. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam Pak Sam dan semua yang hadir. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Bapak Ibu. Semuanya. Terima kasih.